Akhirnya cek unit, tinggal saya motornya emang adanya seperti itu. Dan yang saya sukanya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mobil Lovers. Nah, hari ini, sore ini saya akan bercerita tentang pengalaman di saat saya membeli mobil. Mobil apakah hari ini? Nah, seperti biasa, saya akan menceritakan pengalaman saya di saat saya membeli mobil Mitsubishi Eterna. Oh, keren. Bagaimana sih ceritanya saya sampai bisa mempunyai mobil Mitsubishi Eterna? Nah, saya bahas dulu kronologinya, guys. Awal mulanya waktu itu saya hanya punya modal motor bit karbu waktu itu dengan kondisi pajaknya pun mati. Saya beli waktu itu cuman harga di 4,5 juta guys, 4,5 juta. Nah, lalu saya cari-cari deh untuk tukar tambah ke mobil ya. Waktu itu saya dapat deh, cari-cari dapat. Nah, ya karena ini nih, saya akhirnya janjian deh sama yang punya. Ya. Saya tawar menawar juga nambahnya berapa gitu kan. Namanya kisaran berapa nih gitu. Udahlah, saya berani waktu itu di kisaran 5, 6, 7 jutaan saya nambah. Akhirnya kita janjian lah. Datanglah mereka kan berempat itu anak muda semua ketemu sama saya. Akhirnya cek unit, tinggal saya motornya emang adanya seperti itu. Dan yang saya sukanya ini mobil komplit, pajaknya belum mati lama guys, Eternanya nih. Cuma sekitar 2 tahunan kali ya. Jadi di angka 3 jutaan, 2 jutaan udah isi lagi mobilnya. Nah, akhirnya ketemulah di beberapa kilo dari daerah saya, nggak jauh juga sih, nggak terlalu jauh ya. Ketemulah mereka datang, cek langsung ke unit motornya dan saya jelaskan ukurannya seperti apa, pajaknya mati berapa lama. Terus dicek juga sama dia kan, dites juga motornya. Nah, sekarang akhirnya dia fix, oke, dia deal untuk motornya, mau untuk menerima motornya dengan keadaan seperti itu. Nah, tinggal saya lah, saya cek mobilnya kan. Yang pertama biasa ya, kalau untuk mobil tua itu saya ceknya tuh di body dulu guys. Di body ada keropos apa enggak, saya cek keliling, bawah juga saya cek. Kalau minim-minim sih nggak masalah, yang namanya mobil tua nggak mungkin 100% utuh ada keropos tuh nggak mungkin. Saya cek lantai, yang penting jangan sampai 70% keropos, kalau cuma 20%, 10% lancar lah. Lari ke depan, kaki-kaki saya cek juga, lari ke belakang, bagian bagasi ada keropos apa enggak. Bagus, waktu itu mobilnya belum ada keropos, mungkin hanya 5%-an keroposnya. Catnya juga masih ori sih sebenarnya, cuma udah beladus gitu, jadi nggak keurus, nggak masalah lah. Itu kan namanya juga mobil tua lah ya, mobil bekas gitu. Tahun 9 berapa gitu saya lupa, 92 apa 91 ya saya lupa. Nah, akhirnya saya cek di nomor mesin dan nomor rangka guys. Nah, waktu itu sama-sama nggak tahu sebenarnya, saya juga nggak tahu, mereka pun nggak tahu di mana letak nomor mesinnya guys. Disitulah mulai puyeng nih. Wah, ini mungkin nggak nomor mesinnya, kata dalam hati saya ya, karena mungkin mau nambah dengan harga, dengan tambahan cuma sekitar 5, 6, 7 juta dari motor Beat, bayangin. Di situ saya mulai curiga tuh. Saya tanya deh, ini kamu dapat dari mana mobil, terus dari asalnya gimana? Dia tuh pertama sama Ninja RR guys, bayangin. Dia mau 5 juta dari Ninja RR. Nah, aneh kan di situ kan. Wah, saya mulai curiga nih, mungkin ini mobil nggak ada nomor mesinnya. Kalau saya cek keseluruhan, saya cek nggak ketemu gitu kan. Saya udah sampai wah, bawah-bawah gitu lihat gitu kan, nggak ketemu. Nomor rangka sih sama kalau untuk nomor rangka. Biasa sih, gimana udah terlanjur juga, kasihan ke dia datang juga. Terus saya juga memang nggak murah lah, biarin lah dengan apa adanya gitu ya. Walaupun memang nomor mesinnya udah nggak ada, nggak masalah gitu. Akhirnya fix deal di angka 3 juta saya nambah guys. Dan mereka pun sepakat mau, karena mungkin setelah dia tahu juga nomor rangkanya nggak ketemu, dia juga pusing juga gitu ya. Akhirnya mau lah, ya udah salaman, deal, mereka pulang. Nah, akhirnya saya mikir juga kan, ini Eterna kok nggak ada nomor rangkanya, nomor mesinnya gitu. Saya cari-cari, udah pulang tuh saya kan, udah pulang sampai rumah. Saya cek lagi lah sendirian tuh kan, nggak ditemuin sama, mereka udah pada pulang, saya udah nyampe rumah, cek lagi sendiri,
Dan akhirnya ketemu guys, nomor mesinnya itu berada di belakang tutup manipul knalpot, di situ ketemu. Waduh, di sini ternyata. Dan ya itu jadi rezeki buat saya karena dengan tambahan 3 juta modal awal 4,5 juta, berarti harga mobil itu 7,5 juta guys, 7,5 juta. Dan apa keluhannya? Nah ini kita cerita tentang keluhannya. Sama sekali tidak ditemukan keluhan, hanya saja waktu itu kipas radiator mendadak mati setelah di saya. Jadi setelah di saya guys, dibenerin lah. Hanya mungkin bayar ke bengkel itu cuma 50.000 lah dibenerin. Cuma ada permasalahan waktu itu kipasnya dua-duanya dihidupin guys. Jadi entah itu emang aslinya dua-duanya hidup atau harus sebelah. Katanya sih, kata bengkelnya ini tadinya awalnya gimana ya, saya juga nggak ngecek kan awalnya apakah dua-duanya hidup atau cuma sebelah. Tapi ini sih dua-duanya, saya pikir ya, karena mungkin karena mobil tua dua-duanya dihidupin biar adem. Oke lah, bengkelnya juga nggak nggak berpikir panjang juga gitu kan, langsung dihidupin aja dua-duanya. Ternyata di dalam di dalam dinamonya itu XHP-nya tuh kotor, jadi berat ya, dibongkar sama bengkelnya, dibenerin lagi kipasnya, dipasangin dua-duanya hidup deh. Oke, akhirnya dua-duanya hidup, pulanglah ke rumah. Nah, saya coba jual gitu kan. Nah, selang cuma 3 hari waktu itu, saya ada penawaran dari Katana guys. Katana nih, saya ajak tuker, cuma nambah 3 juta jadi Katana. Oh udah, saya nggak banyak omong, saya sikat aja kan, saya lari ke daerah Kalijati, saya ambil Katananya. Dan kesimpulannya, nanti dulu kalau untuk cerita Katana nanti belakangan, masih banyak kontennya ya. Udah hampir 30 mobil lagi belum saya bahas. Aduh, jadi buat kalian, ini saya itu bukan pecinta, bukan penikmat mobil yang saya bikin list video ini. Jadi saya berbagi pengalaman sebagai saya pedagang, tukang jual beli, yang saya temukan kendala masing-masing unit yang saya pernah pegang. Mungkin kalau kalian hanya fokus di 1 unit aja, kalau saya kan sebulan itu, setahun itu hampir 100, mungkin kurang lebih 100 unit saya pegang gonta-ganti. Jadi hanya beberapa hari atau beberapa minggu paling lama guys. Jadi nggak semuanya saya tahu, ini hanya pengalaman yang saya terima aja, yang saya rasakan. Jadi Eterna menurut saya pengalaman pahitnya, nah pas sampai ke sana aki itu ngedrop berat starter. Tahu-taunya kipas AC itu tidak boleh hidup berbarengan dengan extra fan. Jadi kipas AC itu hidupnya di saat AC dinyalakan, baru dia nyala dia. Dan karena mungkin sudah tidak otomatis ya extra fan AC-nya, jadi diotomatiskan. Kurang tahu juga. Jadi hanya itu keluhannya. Dan borosnya memang dirasa berbeda dengan mobil-mobil sedan yang lain. Agak lebih boros dibanding mobil-mobil sedan yang lain. Entah karena memang cc-nya berbeda atau apa, saya nggak tahu. Intinya pengalamannya untuk Eterna menjadi pengalaman manis buat saya. Kesimpulannya seperti itu. Karena menguntungkan, harga 7 juta jadi mobil Katana dengan nambah 3 juta, berarti cuman harga Katananya 10 juta. Bayangin sendiri deh, nanti Katananya kejual berapa dan untungnya berapa. Terima kasih telah menonton, ketemu lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.